Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah bihi al-ghummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله, sahabat khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kemudian selawat dan salam selalu tercurah buat pautan hati kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar dari kisah seorang sahabat yang mulia. Dialah sahabat yang sudah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jejak sendalnya di surga. Dia seorang sahabat yang mulia. Dia tidak gagah, dia tidak ganteng, kulitnya tidak glowing. Bahkan dia memiliki kulit yang hitam, tetapi hatinya begitu putih dan bersih. Beliaulah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah dilahirkan 43 tahun sebelum Hijriyah di sebuah daerah yang bernama As-Sarah. Ayah beliau bernama Rabah, ibunda beliau bernama Hamamah, seorang perempuan yang berkulit hitam yang berstatus sebagai seorang budak. Bilal kecil dipanggil juga Ibnu Sauda, anak laki-laki seorang perempuan yang memiliki kulit yang hitam. Beliau dibesarkan di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah di bawah perbudakan keluarga Abu Dar. Setelah pembesar keluarga tersebut meninggal, Bilal bin Rabah pun diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, yang mana perbudakan pun belum berakhir. Sahabat khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah mulai sejarah kelamnya Bilal bin Rabah. Sebagaimana kita ketahui, tatkala dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai masuk ke relung hati beberapa orang penduduk Mekah. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Dan dia juga sebagai sahabat yang awal masuk Islam, yang dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Sudah kita maklum, yang namanya seorang budak memiliki keterbatasan untuk memilih apa yang dia inginkan. Tetapi di sisi lain, sahabat khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, ternyata beliau beriman kepada Rasulullah, menganut agama Islam, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai seorang tuan, Umayyah bin Khalaf begitu marah, begitu kecewa, begitu kesal melihat budaknya percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia sendiri bermusuhan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umayyah bin Khalaf beserta kawan-kawannya, beserta para algojonya berusaha untuk mengintimidasi, untuk menyiksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan nenek moyangnya. Sejarah mencatat begitu berat siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Bisa kita bayangkan, di tengah panasnya terik padang pasir, dibuka baju beliau, dijemur, tidak diberi air. Tidak cukup sampai di situ, bahkan dipakaikan kepada beliau pakaian besi yang juga panas, yang membakar kulit. Tidak cukup sampai di situ, saking marahnya Umayyah bin Khalaf, teganya dia meletakkan batu besar, menghimpitkan batu besar di dada Bilal bin Rabah,
dalam keadaan terlentang, menghadap matahari, dijemur di tengah teriknya padang pasir. Dan Bilal dipaksa untuk mencaci maki Rasulullah, dan dipaksa untuk menyembah Tuhan Hubbal, Al-Lata dan Al-Uzza. Tetapi hanya satu kata yang keluar dari mulut beliau, Ahad, Ahad, Allah Tuhan yang Esa. Lalu berakhir kisah penyiksaan itu tatkala Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dimerdekakan, ditebus oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di sana mulailah lembaran baru sejarah hidup seorang Bilal bin Rabah. Sahabat Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik perhatian kita adalah kisah Bilal bin Rabah di saat dia mengumandangkan azan terakhir. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal bin Rabah menghadap Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala itu beliau berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya minta izin. Saya minta izin tidak mengumandangkan azan lagi." Tentu seorang khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkejut. "Ada apa ya Bilal? Mengapa engkau tidak ingin azan lagi?" "Aku tidak akan menurunkan sesuatu yang sudah dinaikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah muazin ya Rasulullah." "Ya Amirul Mukminin, aku mohon," kata sahabat Bilal bin Rabah. "Aku mohon ya Amirul Mukminin, aku tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Aku tak sanggup lagi mengumandangkan azan." "Kenapa ya Bilal?" "Aku akan memberikan izin itu kepadamu tatkala engkau sudah bisa menjelaskan kepadaku apa alasannya." Lalu dengan derayan air mata, Bilal bin Rabah menatap menara tempat dia biasa azan, lalu menatap makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala dia sebelum azan, dia selalu menatap baginda Nabi. Lalu beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, aku tak sanggup lagi azan karena begitu banyak kenangan-kenangan yang membuat dadaku sesak, yang membuat aku tak bisa azan. Ingatkah engkau wahai Amirul Mukminin, tatkala waktu solat datang, kadang-kadang aku yang datang ke tempat Rasulullah mengingatkan solat, kadang-kadang Rasulullah yang datang ke tempatku. Tatkala itu aku azan, aku menaik ke menara. Sebelum azan, aku tatap wajah Rasulullah dengan tatapan yang dalam, dan beliau pun menatapku. Tapi hari ini setiap baginda Nabi Muhammad SAW meninggal, tatapanku hampa, yang kutatap hanyalah kuburan beliau. Maka mulai saat ini, ya Amirul Mukminin, aku tak sanggup lagi mengumandangkan azan." Lalu bila Abu Bakar As-Siddiq pun termenung dan meneteskan air mata, karena dia paham begitu mendalamnya kerinduan kecintaan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW, yang akhirnya beliau izinkan Bilal untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Lalu sahabat Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergilah Bilal ke negeri Syam. Mungkin dia menganggap meninggalkan kota Madinah dengan pergi ke negeri Syam agak sedikit meninggalkan dan melupakan kenangan-kenangan beliau bersama Rasulullah. Tetapi beberapa waktu dia tinggal di Syam, tak disangka dikisahkan dalam kitab diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahwa suatu ketika Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadanya, "Ya Bilal, ma hadzal jaba? Lima lam tazurni?" "Wahai Bilal, betapa kerasnya hatimu Bilal. Mengapa engkau tidak melihatku lagi? Mengapa engkau tidak berkunjung lagi kepadaku?" Lalu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu terbangun, langsung menangis sejadi-jadinya. Sehingga keluarga karib kerabat beliau terkejut dan bertanya, "Ya Bilal," bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, mengapa engkau menangis?" Lalu Bilal mengatakan, "Saya bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Saya sangat takut." "Mengapa engkau takut?" "Karena Rasulullah mengatakan betapa kerasnya hatiku, karena aku sudah lama tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu keluarga Bilal bin Rabah mengatakan, "Wahai Bilal, mungkin sudah saatnya engkau berkunjung ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sahabat Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, bayangkan di tengah malam itu Bilal langsung berangkat mengambil hewan tunggangannya. Ada mengatakan kuda, ada mengatakan unta.
Malam-malam itu langsung berangkat, tak kenal lelah, tak berhenti dari Syam ke Madinah. Karena di hatinya ada cinta kepada Rasulullah, karena di hatinya ada rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air mata berderai di tengah perjalanan. Detik-detik beliau memasuki gerbang kota Madinah. Dia pandang hamparan kota yang begitu luas. Dia lihat setiap sudut-sudut kota, setiap bangunan dan gunung-gunung yang ada di sana. Seolah-olah di sana ada wajah Rasulullah. Karena di Madinah begitu banyak kenangan beliau bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin dekat masuk ke kota Madinah, air mata beliau makin deras mengalir, Sampailah di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bersimpuh dan menangis, mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Di tengah tangisan dan renungannya itu, dia merasa ada usapan lembut dari belakangnya. Ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menghampiri beliau. Wahai Bilal, engkau sudah kembali? Apakah engkau menangis? Kata Umar bin Khattab. Lalu Bilal mengatakan, ya. Saya begitu takut wahai Amirul Mukminin. Saya sangat takut. Saya tidak pernah merasakan ketakutan yang luar biasa, melainkan ketakutan yang aku rasakan hari ini. Wahai Bilal, apa yang kau takutkan? Apakah engkau berbuat kesalahan yang besar, melakukan dosa besar? Tidak ya Bilal. Tetapi aku takut ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia datang dalam mimpiku dan mengatakan bahwa hatiku ini begitu keras, tidak lagi rindu dengan Rasulullah. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq berusaha menenangkan Bilal. Wahai Bilal, air mata yang keluar yang menangis karena rindu kepada Rasulullah, karena cinta kepada Rasulullah, itu bukanlah air mata yang sia-sia. Dia Rasulullah tidak akan pernah meninggalkanmu. Orang yang menangis karena rindu kepadanya. Sahabat khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah dalamnya cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tatkala suasana sudah mulai tenang, kembali Abu Bakar bertanya, "Ya Bilal, mumpung engkau sudah pulang, maukah engkau mengumandangkan azan lagi karena kami rindu dengan suara azanmu?" Lalu kembali Bilal menatap menara yang biasa tempat dia azan. Lalu kembali dia menatap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang air mata tadi sudah mulai berhenti kembali berderai. Kembali ingat kenangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tak lama kemudian datanglah dua orang anak kecil berlari-lari mengambil tangan kanan dan tangan kiri beliau. Ternyata beliau itu adalah Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain berkata kepada Bilal, "Wahai muazzinnya kakek kami, wahai muazzinnya kakek kami." Lalu ditatap oleh Bilal bin Rabah, ditatapnya wajah Hasan, lalu ditatapnya kaki Husain. Mengapa Bilal menatap wajahnya Hasan? Karena wajahnya Hasan mirip dengan wajah Rasulullah. Mengapa Bilal menatap kakinya Husain? Karena kakinya Husain mirip dengan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dirangkullah oleh Bilal bin Rabah. Dirangkulnya erat-erat sambil menangis. "Ya Allah, aku begitu rindu dengan Rasulmu. Alhamdulillah engkau pertemukan aku dengan cucu beliau." Tak lama kemudian, sahabat khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, dua anak ini berucap, "Wahai Bilal, maukah engkau mengumandangkan azan untuk kami? Kami rindu mendengarkan suara azanmu, wahai Bilal." Bilal hanya tertunduk menatap menara, menatap makamnya Rasulullah, menatap wajah dua anak ini, menatap wajahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu dipeluknya lah anak ini. Dipeluknya anak ini erat-erat. Beliau berkata, "Sungguh aku mencium keringatmu, wahai Rasulullah, pada cucumu ini." Sahabat khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar memberikan isyarat kepada Bilal, "Ya Bilal, berikanlah permintaan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Bilal diberikanlah kesempatan kembali untuk mengumandangkan azan. Dibuatlah kesepakatan kapan si Bilal ini untuk melaksanakan azan. Di dalam riwayat dikatakan itu disepakati Bilal akan mengumandangkan azan subuh. Karena berita kepulangan Bilal ke Madinah tersebar dan didengar oleh masyarakat, maka masyarakat sudah mulai berbondong-bondong menunggu suara azannya Bilal.
Sahabat khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, tak terbayang karena Bilal sudah lama tidak mengumandangkan azan, lalu dia akan mengumandangkan azan. Begitu antusiasnya masyarakat Madinah berbondong-bondong untuk datang menunggu detik-detik Bilal naik ke menara untuk azan. Lalu datanglah waktu salat. Mulailah Bilal berjalan perlahan sebagaimana dia pernah berjalan, naik ke menara sebagaimana waktu Rasulullah hidup. Lalu beliau naik ke menara, dia tatap wajah hadirin, lalu dia tatap makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya waktu hidup Rasulullah menatapnya. Lalu mulailah Bilal mengumandangkan azan. Kalimat takbir pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah memecahkan kerinduan masyarakat Madinah terhadap suara Bilal. Maka masyarakat mendengar suara azannya Bilal bin Rabah. Setiap orang yang mendengarnya langsung berlari ke masjid. Bahkan dikatakan ada yang terinjak, bahkan ada yang pingsan. Mengapa sampai seperti itu? Karena masyarakat sudah begitu rindu dengan azan suaranya Bilal. Seolah-olah tatkala Bilal mengumandangkan azan, di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang berkata, apakah Rasulullah kembali dibangkitkan? Masyarakat bertanya satu sama lain, apakah Rasulullah dibangkitkan? Tidak, kata sebagian yang lain. Itu hanya suara Bilal bin Rabah, sahabat beliau, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tercatat dalam sejarah, tidak ada tangisan yang begitu dahsyat terjadi di kota Madinah selain tatkala detik-detik Bilal azan setelah dia pergi ke Syam tersebut. Lalu sahabat khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, sampailah Bilal bin Rabah kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayup-sayup sampai suara beliau. Langsung setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat Bilal langsung pingsan tak sadarkan diri dan dia tak mampu lagi melaksanakan dan melanjutkan azannya. Mengapa bisa seperti itu? Karena begitu dalam cinta dan kerinduan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kita? Bagaimana rasa kita tatkala mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah bergetar? Seandai tidak bergetar berarti tidak ada kerinduan, tidak ada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat khazanah Ramadan yang dirahmati Allah, sekurang-kurangnya dari cuplikan singkat ini kita bisa mengambil ibrah betapa beratnya perjuangan Bilal dalam memeluk agama Islam. Begitu rindu dan cintanya Bilal kepada Rasulullah SAW sehingga dia tak mampu azan, sehingga dia begitu bisa pingsan tatkala menyebutkan nama Rasulullah SAW. Itu membuktikan bahwa betapa cinta dan betapa rindunya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya juga ada rasa rindu, juga ada rasa cinta kepada beliau, sehingga kerinduan kecintaan itu nantilah yang membuat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini bisa kita ambil ibrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin hari kita semakin cinta, semakin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.